Banyak yang kemudian mengatakan, "Wah, bukankah ini politik dinasti?" Oh, sebentar dulu. Menjadi petugas partai itu sama dengan petugas negara. Sistem presidensial mana yang kemudian partai hanya menetapkan, mencalonkan presiden, kemudian setelah itu berhenti. Kemudian langsung masuk ke kandang hadirnya kesebelasan Israel. Ya. Itu kami komunikasikan, itu kami desain bersama-sama. Kalau masalah hobi bola, PD Perjuangan ini jagonya. Capres yang lain kan lebih memilih dia, ketakutan kehilangan elektoralnya. Selamat datang di Tenggara Talk bersama saya Philip Hermonte. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Hasto Sama-sama Mas Philips. sudah bersedia, ini edisi pertama Wah, dari suatu Tenggara Talks. kehormatan. Ya, nah Ya. kita akan bincang-bincang terkait Mas Hasto nih. Pertama, Mas Hasto mungkin dikenal sebagai Sekjen yang sudah cukup lama juga, sejak 2015 kan. Dan PDIP tentu saja banyak sumbangan dari kader-kader, tetapi sebagai sekjen tentu kontribusinya besar juga terhadap suara yang diperoleh PDIP dari 2019, 2014 dan 2019. Ke depan ini langkah-langkah apa yang PDIP lakukan agar suara itu tetap konsisten atau naik? Ya, tentu saja dari target Mm-mm. Rakernas 2 kami masih harus menggenjot Mm-mm. elektoral PD Perjuangan Mm-mm. melalui gerakan turun ke bawah, Mm-mm. memperkuat akar rumput dan juga kerja kemanusiaan, menyelesaikan berbagai masalah rakyat. Mm-mm. Misalnya kerja kemanusiaan, kami memiliki kapal rumah sakit Laksamana Malahayati. Mm. Dan respon ketika datang ke Aceh, hari ini datang ke Pekanbaru, ternyata sangat positif karena gerak kemanusiaan dan kerakyatan PD Perjuangan merupakan kultur yang Ya. dibangun oleh partai. Mm. Kerja ke depan tentu saja adalah mempersiapkan Mm. seluruh tahapan-tahapan pemenangan pemilu dengan sebaik-baiknya dibandingkan dengan partai politik lain di dalam penyusunan bakal calon anggota legislatif. Banyak yang masih urut abjad. Kami sudah menempatkan kader-kader terbaik melalui tahapan psikotes dan kemudian sekolah anti korupsi sudah dilaksanakan secara daring dan kemudian menyatukan diri dengan seluruh pergerakan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Ya. Pemilu itu kerja detail. Ya. Pemilu bukan sekedar pertarungan narasi, gagasan tentang visi masa depan PDI Perjuangan dan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Tetapi pemilu juga merupakan kerja di tengah-tengah rakyat dan ini merupakan tantangan bagi PDI Perjuangan untuk mampu memenuhi ekspektasi dari masyarakat bagaimana kami bisa menang 3 kali berturut-turut dan kemudian membangun kepercayaan bersama dengan Presiden Jokowi, terutama bagaimana legasi dari Presiden Jokowi dapat dilanjutkan, dan itu fundamennya sudah ditetapkan melalui Rakernas 2. Sehingga kesinambungan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ini betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti saya akan bertanya tentang Pilpres, tetapi mungkin kita mulai dengan Pileg. Karena yang menarik buat saya adalah bahwa PDIP juga tampak serius mempersiapkan pemilu legislatif. Karena ada sekolah partai, tadi ada sekolah anti korupsi dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu, Mas Hasto, apa yang menurut Mas Hasto membedakan persiapan PDIP? Karena saya lihat tadi kapal Malahayati dan lain-lain itu di wilayah-wilayah yang non tradisional buat PDIP kan. Ya. Aceh, Pekanbaru, itu bukan wilayah-wilayahnya PDIP. Dan saya lihat seperti ada pergerakan ya, di luar wilayah-wilayah tradisional PDIP. Nah, mungkin ini yang menurut saya menarik untuk dibicarakan gitu. Apakah PDIP memang ada strategi-strategi baru yang dikembangkan untuk pemilu 2024 dalam konteks legislatif? Ya, tentu saja karena PD Perjuangan ini kan partai yang mengidentikan dirinya sebagai kekuatan kebangsaan, sebagai satu-satunya partai nasionalis Soekarnois. Sejak awal kami telah melakukan langkah konsolidasi pasca Kongres Agustus 2019, menetapkan bagaimana Aceh, Gorontalo, kemudian Riau, Banten, daerah-daerah yang Presiden Jokowi lemah, kemudian kami genjot di mana partai hadir membangun kepemimpinan intelektual. Di Aceh misalnya kami melakukan rekrutmen secara terbuka dan kemudian kami lakukan psikotes, bahkan kami lakukan penggemblengan calon-calon struktural partai di Aceh dan kemudian dilakukan di Medan.
Setelah itu kami bangun kantor-kantor partai dengan cara gotong royong. Di Aceh kami punya 5 kantor partai yang sifatnya permanen. Ya. Demikian pula di daerah seperti Riau, kemudian Gorontalo, Banten kami perkuat. Bahkan saat ini di Jawa Timur itu di Pacitan yang merupakan bagian dari simbol dari Partai Demokrat, kami bangun kantor partai yang representatif dan jaraknya hanya 200 meter dari Museum Pak SBY. Jadi semua kami lakukan untuk membuktikan bahwa PD Perjuangan memang rumah bersama. Ya. Tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, status sosial, dan semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah setelah tahun-tahun pertama kami melakukan langkah konsolidasi, melakukan pemetaan politik, kami juga masuk ke perguruan tinggi, membagi gagasan tentang bagaimana visi misi PDI Perjuangan, bagaimana kami mempersiapkan sekolah partai, bagaimana proses pendidikan politik dan kaderisasi itu memang mempersiapkan seluruh calon-calon pemimpin dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kami juga punya 54% kepala daerah dan kemudian ini memperkuat 3.232 anggota DPRD di tingkat kabupaten kota, 418 DPRD provinsi dengan jumlah pengurus 1,2 juta yang terus dilatih, ditingkatkan kemampuan organisasinya. Maka kerja detail pemenangan pemilu itu diharapkan nanti membuahkan hasil. Dan partai juga terus-menerus melakukan tradisi kritik otokritik agar kami bisa memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan secara internal. Tadi dan kita semua tahu Mas Hasto menyebut juga bahwa Soekarnoisme ini elemen paling penting. Dan kita tahu kalau dalam Mas Hasto kan lagi studi S3 kan tentang partai politik. Dalam konteks hari ini sebetulnya mass based party, partai berbasis massa itu dianggap sudah berkurang kan, menghilang gitu. Tapi PDIP ini sepertinya genre partai yang masih bisa ya kan menjaga mass based party karena ada Soekarnoisme ini, Soekarnoisme yang dikembangkan dan dijaga oleh PDIP. Nah, kalau dalam visi Mas Hasto sebagai sekjen dan juga mungkin PDIP pada umumnya, bagaimana itu dia ke Gen Z, ke anak-anak muda yang mungkin semakin lama semakin jauh dari sejarah periode waktu hidupnya gitu. Kadang-kadang anak-anak muda sudah lupa apa yang terjadi 98 misalnya. Apalagi kalau ditarik ke masa 45 dan masa kepresidenan Bung Karno. Ya kami banyak belajar termasuk melihat ya seluruh aspek-aspek ya chemistry-nya anak-anak muda. Generasi Z itu bagaimana, milenial itu seperti apa. Kami banyak berdialog dengan mereka dan kemudian banyak melakukan FGD. Dan ketika kita berpartai ini kan kita mengorganisir rakyat melalui suatu gagasan-gagasan yang positif, gagasan-gagasan yang membangun peradaban. Kalau generasi C itu kan juga memerlukan keteladanan. Kami partai yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin muda, kepala daerah yang muda dan berprestasi itu terbanyak dari PD Perjuangan. Boleh ini disebut yang kemudian siapa aja, kami Mas? sebut. Ya cukup banyak, misalnya di Surabaya Ya. itu ada Pak Eri Cahyadi. Cahyadi. Saat ini Pak Eri Cahyadi sudah memelopori bagaimana green economy, bagaimana pengelolaan sampah itu dari rumah tangga di 3 kecamatan di Surabaya sebagai pilot project. Itu sudah melakukan pemisahan-pemisahan. Kami kemarin di dalam peringatan puncak bulan Bung Karno, sampah kami kelola dengan sangat baik. Kami bekerja sama dengan platform sosial yang kemudian fokus di dalam penanganan sampah dan partai memberikan perhatian yang begitu besar terhadap isu-isu lingkungan. Kami jadikan politik yang membumi, politik dengan penghijauan, politik dengan membersihkan sungai, politik dengan menanam 10 tanaman pendamping beras. Ternyata ini juga menarik anak-anak muda. Di luar itu kami juga punya politik kebudayaan. Kami mengembangkan Badan Kebudayaan Nasional sebagai wahana bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan dirinya. Dan ternyata bukan berarti mereka tidak peduli terhadap sejarah. Tinggal bagaimana menampilkannya. Kami punya Pekan Bung Hatta. Kami gali pemikiran-pemikiran Bung Hatta, konsepsi apa itu makna kekuatan kolektif di dalam membangun perekonomian suatu negara. Itu menarik bagi anak-anak muda. Kami mengembangkan
produk-produk unggulan terkait dengan pertanian, desa wisata kami pelopori, kami kembangkan sehingga partai memiliki cukup banyak instrumen penggerak untuk menarik anak-anak muda agar mereka juga melihat politik dalam perspektif yang positif. Ya. Contohnya ketika respon kami mengadakan sekolah para calon kepala daerah dan kami mencoba membuka bahwa calon kepala daerah PD Perjuangan, tetapi juga kami membuka kelas khusus bagi partai lain yang direkomendasikan oleh PD Perjuangan. Ternyata ini juga mendapat suatu respon yang sangat positif. Lintas partai, contohnya Mas Gibran. Ketika saat itu di tengah pandemi, Mas Gibran juga mengikuti sekolah kepala daerah secara daring, senam secara daring. Itu semua dianggap sebagai langkah terobosan bagi PD Perjuangan bahwa kami juga partai yang melek politik, melek digital. Kami partai yang mengadakan psikotes secara online dan kemudian managing organizations itu punya aplikasi khusus buat anak-anak muda. Mas Prananda Prabowo misalnya mempelopori media pintar PD Perjuangan. Ini merupakan cara-cara yang membuat anak muda itu nyaman dengan politik, bahwa politik ini bukan melulu persoalan kekuasaan, tapi politik ini ternyata menyentuh hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui ekspresi budaya. Itu yang kami lakukan. Bicara soal Gibran, tadi Mas Hasto menyebut mungkin salah satu atau salah dua pemimpin muda milenial yang populer, setiap tweetnya viral dan lain-lain dengan Gibran, Kaisang, dan juga mungkin derajat tertentu Pak Bobi, wali kota Medan, yang semua adalah keluarga Pak Jokowi. Kalau dalam konteks seperti itu, ini kan yang dibicarakan orang. Sebetulnya hubungan politik antara PDIP, Bu Mega gitu kira-kira, dengan ini ada tumbuhnya keluarga politik baru lah, kira-kira gitu. Bagaimana PDIP memandang tiga putra Pak Jokowi ini dalam konteks persiapan Pilpres dan juga Pileg gitu, dan Pilkada tahun 2024? Ya, kami tidak berbicara politik itu semata-mata untuk pemilu. Kalau seperti itu kami terjebak menjadi partai elektoral. Kami diajarkan politik ini membangun peradaban dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan bagaimana memperjuangkan secara progresif terwujudnya keadilan sosial. Karena itulah kami punya suatu institusi namanya sekolah partai. Mas Gibran meskipun anak presiden, tapi kami perlakukan secara sama. Mas Bobi, semua mengikuti sekolah partai. Dan secara periodik kami melakukan upgrading terhadap mereka. Di mana seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, semua tinggal di sekolah partai, tinggal di barak. Dan di situ mereka membangun solidaritasnya, saling berbagi pengalaman. Karena kepala-kepala daerah yang berhasil itu menjadi guru tetap di sekolah partai. Dan kami juga tidak menutup mata bahwa pendidikan politik itu dimulai dari keluarga. Karena itulah ketika Mas Gibran menyatakan rasa tertariknya untuk menjadi wali kota, kami jemput bola. Demikian pula ketika misalnya Mas Kaisang. Banyak yang kemudian mengatakan, bukankah ini politik dinasti? Oh, sebentar dulu. Karena kami memberikan suatu ruang yang sama. Dan mau tidak mau, partai menyiapkan suatu jembatan yang baik. Jembatan kepemimpinan melalui sekolah partai. Dan kemudian dengan cara itu ternyata mereka juga mampu menyerap berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang kami sebut sebagai dasar prastia partai. Dasar prastia partai ini akarnya dulu juga dari Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota. Itu keberhasilan para kepala daerah kami formulasikan di dalam platform penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mula-mula namanya Hasta Prastia Partai. Kemudian di dalam Kongres 2015 kami sempurnakan menjadi Dasar Prastia Partai. Itu komitmennya sangat jelas, lengkap dengan kebijakan anggaran, sehingga siapapun yang datang, dan ternyata partai banyak dipenuhi juga oleh kader-kader baru. Contohnya tadi Eri Cahyadi, itu kan meniti karir dari PNS. Dan spirit gotong royong ini kami kedepankan. Contohnya ketika Mas Bobi di kota Medan mendorong percepatan kemajuan dengan memanfaatkan seluruh elemen birokrasi agar dapat bergerak cepat.
Kami datangkan Pak Abdullah Aswar Anas, Menpan RB yang punya pengalaman sebagai bupati 2 periode. Lalu Pak Abdullah Aswar Anas menggembleng para birokrat dari Medan dan kemudian hasilnya sekarang bisa dilihat. Sehingga pengalaman berbagai kepala daerah seperti Bu Risma, Pak Hendi dari Kota Semarang itu kemudian kita sharingkan pengalaman-pengalaman best practices-nya kepada para kepala daerah. Dengan demikian partai memiliki stok calon-calon pemimpin yang sangat banyak dan di dalam pemilu 2019 itu terbukti seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan mampu memenangkan Pak Jokowi dengan rata-rata kemenangan 78%. Artinya seluruh kepala daerah kami menang. Ya kalau kami kombinasikan, misalnya Pak Koster, Pak Oli Dondo Kambe, itu kan mampu memenangkan Pak Jokowi di atas 90%. Ini yang kemudian kami nilai bahwa kepala daerah yang membuat kebijakan yang diterima rakyat, mampu menciptakan lapangan kerja yang baik, membangun politik lingkungan yang membuat tata ruang dan ruang-ruang publik bagi rakyat untuk berdialog bisa diterima secara luas, perhatian terhadap anak-anak muda, perhatian terhadap fakir miskin anak terlantar, itu kemudian berdampak positif di dalam elektoral partai dan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau mendengar penjelasan Mas Hasto tadi, banyak orang juga yang mungkin salah memahami dalam pengertian seolah-olah partai jauh lebih kuat daripada eksekutif. Kalau bahasanya masyarakat sekarang kan yang kemarin banyak mengkritik itu misalnya terminologi petugas partai. Ini duduk perkaranya gimana, Mas? Ya, bagaimana itu kan terminologi ini menjadi kontroversial gitu. Karena memang kalau dari penjelasan Mas Hasto barusan itu dapurnya di partai dan partai yang akan mengatur ini semua, kepala daerah, menteri dan lain-lain gitu. Sebenarnya tidak kontroversial, itu dikontroversialkan oleh pihak-pihak yang melihat PDI Perjuangan ini elektoralnya kok tinggi. Berbagai proyek untuk memisahkan antara Bu Mega dan Presiden Jokowi ini kan terus-menerus dilakukan. Ya, sehari setelah Presiden Jokowi terpilih pada 2014 itu sudah muncul proyek-proyek memisahkan. Begitu banyak orang-orang yang menyalip di tikungan, yang nunggu di pinggir jalan lalu menjadi penumpang gelap. Itu banyak terjadi, tapi itu ya memang hakikat kekuasaan seperti itu. Maka PDI Perjuangan yang penting kokoh dalam prinsip. Ketika Pak Jokowi pertama kali dicalonkan, diksi yang kami pakai sudah sama. Dan berpolitik itu harus kokoh. Karena di dalam Kongres PDI Perjuangan pada tahun 2010 itu ditetapkan bahwa mengelola partai itu sama dengan mengelola negara. Ruang lingkup partai itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pengertian mengambil suatu kebijakan. Maka pada tahun 2010 kami sudah mengambil keputusan misalnya laut halaman depan NKRI. Visi maritim kita perkuat. Perbatasan itu merupakan halaman depan NKRI. Ini yang kemudian merombak cara berpikir bahwa kita bukan negara kontinental, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Cara pandang geopolitik ini kami tekankan di dalam keputusan-keputusan partai. Contohnya juga pada tahun 2008 kami mengambil keputusan yang sangat penting dalam politik anggaran bahwa setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan itu harus memperjuangkan anggaran untuk publik sekurang-kurangnya 60%. Anggaran supporting system belanja aparatur itu hanya 40%. Ini ternyata juga memiliki dampak yang signifikan saat itu yang memelopori Pak Jarod selaku wali kota Surabaya. Dengan demikian partai memang memimpin di dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis melalui keputusan Kongres karena Kongres itu mencerminkan suara rakyat. Ketika Kongres memutuskan partai menolak impor, itulah yang kami suarakan. Ketika Presiden Jokowi menunjuk Pak Lutfi selaku Menteri Perdagangan dan ketika ditugaskan sebagai Menteri Perdagangan langsung mau mengambil keputusan impor 1 juta ton beras, partai langsung menyatakan sikapnya untuk kebijakan-kebijakan alternatif di luar impor beras. Dan ini dilakukan secara konsisten oleh PDI Perjuangan. Itu makna bahwa menjadi petugas partai itu sama dengan petugas negara, sama dengan petugas rakyat, karena yang diukur adalah keputusan-keputusan politiknya. Di dalam Rakernas ketiga tanggal 6 Juni kemarin, kami mengambil tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Implikasinya apa ketika partai menetapkan tema itu?
seluruh kepala daerah PDI Perjuangan, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, juga di tingkat pusat itu wajib di dalam melaksanakan perintah konstitusi ini. Bagaimana kita memerangi kemiskinan ekstrim. Dan ini kita integrasikan dengan kebijakan dari Presiden Jokowi. Sehingga ini semua menyatu. Tidak ada persoalan dengan diksi. Yang penting kan keputusan-keputusan politiknya. Bandingkan yang tidak mengambil diksi petugas partai. Tetapi ketika sebagai menteri, dia mengambil kebijakan belanja yang diisi oleh orang-orangnya. Komisarisnya diisi oleh orang-orang dekatnya. Mana yang lebih menjadi preferensi rakyat? Jadi jangan kita berhenti pada persoalan diksi, tetapi bagaimana implementasi dari keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh partai. Apakah ketika partai mengambil keputusan lebih memilih petani kita untuk berproduksi daripada impor, itu salah sebagai petugas partai? Kalau contohnya Pak Lutfi, Menteri Perdagangan, yang tadi tidak dianggap sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh PDIP, dan kita tahu Pak Lutfi kemudian di reshuffle, berarti kan boleh dibilang sebetulnya sangat kuat sekali pengaruh partai terhadap kebijakan eksekutif. Pertanyaan saya begini, Mas, itu tabrakan nggak dengan prinsip presidensial? Kalau yang seperti yang dijelaskan Mas Hasto, itu seperti sistem parlementer, di mana memang yang berkuasa adalah partai dalam konteks parlemen. Jadi Perdana Menterinya adalah orang partai, menterinya semua orang partai, sehingga dia bisa betul-betul mempengaruhi kebijakan Perdana Menteri sebagai yang menjalankan kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks ini kira-kira kalau menurut Mas Hasto, tabrakannya dengan sistem presidensial gimana? Kan presiden harus tetap punya ruang. Kalau menurut Mas Philip sebagai juga pakar politik, sistem presidensial mana yang kemudian partai hanya menetapkan mencalonkan presiden kemudian setelah itu berhenti? Mungkin coba apakah ada kemudian partai hanya mendorong calon presiden, setelah kemudian terpilih partai berhenti, kemudian langsung masuk ke kandang, tidak bergerak? Di mana coba sebutkan? Ya mungkin dalam konteks yang ada adalah orang-orang yang menjadi parlemen, anggota. Misalnya kalau nggak bisa di Amerika, apakah dia Kongres dan Joe Biden tidak menjalankan Senat. kebijakan Partai Demokrat terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendorong kesetaraan warga negara. Yang kan akan sama menjalankan platform. Mari kita coba lihat secara objektif. Kita lihat misalnya Joe Biden ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat melalui suatu konvensi. Terhadap kebijakan keuangan negara, kebijakan fiskal, kebijakan luar negeri, apakah mereka tidak didrive oleh Partai Demokrat? Lalu tiba-tiba mengangkat kebijakan dari Partai Republik, lalu apa diferensiasinya? Sehingga mari kita lihat secara positif, buktinya dari Presiden Jokowi tingkat kepuasannya juga sangat tinggi. Ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan dari Presiden yang dihambat oleh pihak-pihak lain karena tidak menangkap substansi dari kebijakan Presiden, partai memberikan penjelasan, partai melakukan lobby-lobby, melakukan backup di parlemen, sehingga hampir seluruh keputusan Presiden Jokowi, karena ketua DPR dari PDI Perjuangan dan kami merupakan majority, ya meskipun hanya 128 kursi, tidak 50% plus 1, tetapi paling tidak apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi itu senafas. Bahwa kemudian di dalam dinamika politik kami memberikan masukan-masukan, jangankan Presiden Jokowi, dulu ketika Ibu Mega menjadi Presiden Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan itu menolak 3 undang-undang. Itu ketika Ibu Mega presiden. Ketika Ibu Mega jadi presiden. Ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dengan kesadaran. Karena apa? Undang-undang Free Trade Zone, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional saat itu banyak didrive oleh IMF. Undang-undang BUMN itu didrive oleh letter of intent dengan IMF, sehingga partai menyampaikan sikap-sikapnya berdasarkan platform partai. Sedangkan pemerintahan ini kan mengelaborasikan dari berbagai interest termasuk partai politik pengusungnya, karena sejarah pasca reformasi tidak ada partai yang memiliki kekuatan 50% plus 1. Sehingga pemerintahan itu mencerminkan akomodasi dari berbagai kepentingan-kepentingan dari partai politik yang mengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Partai menyampaikan sikapnya. Ketika
Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi menyampaikan sikap untuk melakukan impor beras, kami kritik bukan kepada Presiden, tapi kami ingatkan kepada Menteri Perdagangan bagaimana policy dari Presiden Jokowi untuk mendorong kemampuan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Harus dicari opsi-opsi terlebih dahulu. Jangan menjadi Menteri Perdagangan hobinya bukan mendorong suatu produk-produk dan jasa dari dalam negeri untuk menghasilkan devisa, malah justru untuk mendatangkan produk-produk dari luar. Ini kan kebalik. Ini yang kami luruskan berdasarkan platform partai, tidak bisa dicampur tangankan dengan sistem presidensial. Nah, kalau demikian berarti kurang lebih kalau Pak Ganjar terpilih, dia akan sama seperti yang dilakukan selama ini PDIP. Tadi contoh selama Bu Mega presiden, tetap ada garis partai yang mungkin bisa berbeda dengan eksekutif gitu. Dan juga mungkin di masa Pak Jokowi ada beberapa hal juga yang kurang lebih mirip. Yang penting komunikasi. Ketika misalnya terkait dengan kebijakan hadirnya kesebelasan Israel, itu kami komunikasikan, itu kami desain bersama-sama. Presiden Jokowi yang sudah menandatangani suatu komitmen bersama, itu kemudian menjalankan tugas sebagai presiden. Partai kemudian mengambil tugas sebagai sesuai dengan platform, aspek ideologi dan aspek historis, dikomunikasikan sehingga tidak terjadi benturan di lapangan, saling memahami. Yang penting saling dikomunikasikan. Ini yang menjadi watak dari kepemimpinan PD Perjuangan, membangun komunikasi dan membangun koordinasi ketika ada hal-hal yang berbeda. Karena cukup banyak kebijakan fiskal misalnya. Mana yang mau lebih didorong? Untuk mendorong pemerataan atau pertumbuhan? Kita cari keseimbangan di antara keduanya. Apakah dibuat perjanjian tertulis, Mas, dengan Capres? Kita ini Pak Ganjar diikat oleh ideologi dan platform partai. Itu ya mengikat ya termasuk Presiden Jokowi. Misalnya infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu diputuskan di dalam Kongres. Bagaimana kita melihat pembangunan Indonesia sentris itu dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan Indonesia sebagai poros maritim dunia saat itu diputuskan di dalam rapat di Gadok di rumah Ibu Mega. Bagaimana kita perlu mengangkat Indonesia dalam posisi geostrategis yang sangat penting bagi masa depan dunia di Pasifik, dapat mendorong peran aktifnya. Itu satu ada Pak Andi Wijayanto, kemudian ada Pak Andreas Pairera selaku ketua di bidang luar negeri. Kami berdiskusi dan kemudian kami usulkan Indonesia poros maritim dunia. Itu kan suatu hal yang positif. Jadi PD Perjuangan ini apa yang dilakukan itu buat kemajuan bangsa dan negara, yang juga menjadi visi misi dari Presiden Jokowi, mendorong kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Kami bukan partai yang mengkerdilkan seluruh kader-kadernya untuk memberikan keputusan-keputusan terbaik bagi bangsa dan negara, dan itu terbukti di banyak kepala-kepala daerah. Mereka yang berhasil pasti kami berikan suatu ruang ekspresi yang jauh lebih luas pengabdiannya. Maka ketika Ibu Mega memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, keputusan dari Ibu Mega kan meningkatkan penugasannya dari gubernur menjadi calon presiden dari PD Perjuangan, dan itu melalui suatu proses dialog yang panjang termasuk dengan Presiden Jokowi. Kalau dalam kasus tadi sepak bola U20 dan kemarin yang baru sepak bola voli pantai, itu kan ada sedikit atau banyak mungkin perbedaan pandangan antara kepala daerah PDIP kalau boleh disebut atau PDIP dengan eksekutif terkait dengan misalnya penyelenggaraan dua event olahraga tersebut. Dan PDIP dalam hal ini kelihatan keras sekali dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih pragmatis misalnya dari pihak eksekutif, baik presiden atau mungkin ketua PSSI dan beberapa pihak lain. Ini menurut Mas Hasto bagaimana harus yang kita itu udah selesai hasilnya, yang juga voli pantai baru juga ini sesuatu hal yang positif. Bahkan kemudian kita disegani di Timur Tengah dan juga termasuk di Eropa dan Amerika Latin
Karena keberanian kita untuk menyampaikan kebenaran dalam politik, dan kemudian semesta juga mendukung. Terbukti Israel di bawah pemimpinan Benyamin Netanyahu dari garis keras kemudian melakukan berbagai tindak kekerasan. Kalau kita nggak bersuara, itu siapa yang menyuarakan? Lalu buat apa politik ketika pemimpinnya menyembunyikan diri, tidak berani bersikap hanya karena aspek elektoral? Kan yang disebut sebagai capres yang lain kan lebih memilih dia, ketakutan kehilangan elektoralnya. Bagi PDI Perjuangan, berpolitik itu harus dengan prinsip. Karena kita memimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Ada 204 juta pemilih ke depan. Mereka hanya punya harapan agar Indonesia mengalami kemajuan, transformasi sebagai masyarakat adil dan makmur bisa diwujudkan. Dengan demikian memerlukan pemimpin yang punya nyali, pemimpin yang berani, pemimpin yang tidak bersembunyi karena elektoral, tapi pemimpin yang berani menyampaikan sikapnya. Buktinya sekarang kita mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan event yang sangat baik ya untuk U17, dan dari sini ternyata banyak fasilitas olahraga kita yang ternyata belum siap, bahkan kemudian menimbulkan suatu persoalan baru. Yang penting pemimpin itu kokoh, pemimpin itu memahami apa yang menjadi harapan rakyat, tetapi pemimpin itu juga melihat rekam jejak sejarah masa lalu, sehingga kita menatap masa depan itu dengan dasar-dasar yang sangat jelas. Bagaimana mungkin kita punya Gelora Bung Karno yang begitu megah, kemudian itu terjadi karena sikap konsistensi kita di dalam mendukung kemerdekaan Palestina, kemudian ada beberapa hal kita menafikan aspek-aspek historis tersebut. Dan kalau urusan sepak bola, yang namanya Bu Mega, itu ketika hamil Mbak Puan 7 bulan, itu sampai diingatkan sama almarhum Pak Taufik Kemas karena nonton bola itu dengan penuh antusias. Bahkan Pak Ganjar itu namanya bola juga suka. Kalau masalah hobi bola, PDI Perjuangan ini jagonya. Itu boleh dilihat dari ketua-ketua klub bola. Itu banyak yang berasal dari PDI Perjuangan. Tetapi kan kita menempatkan proporsi yang benar. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, 1 tahun sebelumnya kami sudah melakukan lobby-lobby kepada Menteri Luar Negeri, kepada Menteri Sekretaris Negara. Udah kami sampaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut. Kita bisa bayangkan kalau tidak bersikap, maka kelompok-kelompok garis keras yang sudah mengancam mau melakukan berbagai tindak kekerasan, ini informasi intelijen, ini informasi dari Polri, ini informasi dari Lemhamnas, ini informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau kita berikan suatu ruang bagi mereka dengan hadirnya kesebelasan Israel. Tapi yang penting kan bagaimana bangsa ini belajar bahwa yang diinginkan oleh rakyat itu adanya lambang supremasi olahraga, yaitu bola. Kami komunikasikan intens dengan Pak Erik. Kami komunikasikan intens dengan Bapak Presiden. Bahwa ini momentum yang paling baik bagi kita untuk mengambil kepeloporan di dalam mencari solusi damai di Timur Tengah. Namanya Iran, Arab Saudi aja, Tiongkok yang bisa mempertemukan. Padahal itu seharusnya tugas Indonesia, termasuk persoalan antara Israel dan Palestina. Itu tugas sejarah kita yang harus kita jalankan dengan penuh rasa percaya diri. Dengan cara itu, maka berbagai event olahraga ke depan yang dihadiri oleh kesebelasan Israel bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pelajaran yang terpenting bagi kita. Bicara soal pemimpin yang kokoh, tadi Mas Hasto sampaikan ya, perlu pemimpin yang kokoh. Karena sudah dideklarasikan, berarti Pak Ganjar adalah dianggap calon presiden yang kokoh. Sekarang pertanyaannya, calon wakil presiden mana yang paling kokoh?